Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfairus Saadah, NIM 19502100084. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan UTS yang Bapak berikan. Oke, yang pertama, pengertian manajemen bisnis Islam dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian apa sih prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah ini? Ada 4 prinsip, yakni ketuhanan atau tauhid, yang dimana bisnis yang dijalankan apabila dilandasi aturan dan syariat, maka hal tersebut merupakan suatu ibadah. Kemudian yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Sebaiknya kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhidnya. Yang keempat, tanggung jawab. Prinsip ini lahir sebagai akibat atau konsekuensi prinsip kebebasan. Kita bebas melakukan apapun, tapi kita pula harus ingat bahwa setiap pilihan yang kita jalani memiliki unsur penanggung jawabannya. Kemudian untuk tujuan MBI itu apa sih? Tujuan dari manajemen bisnis Islam ini itu dalam rangka beribadah kepada Allah dan termotivasi untuk memperoleh ridho, pahala, dan barokah dari Allah. Karena itu, ibadah yang berdimensi vertikal ke dalam ibadah yang berdimensi horizontal yang harus dijalankan dengan cara yang sesuai aturan syariat dan sunnatullah. Oke, selanjutnya nomor 2, bagaimana sih cara mengatur waktu antara pekerjaan dan ibadah supaya bisa kerja profesional dan ibadah istiqomah? Menurut saya, di sini pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah, karena ibadah bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Apapun yang kita lakukan karena Allah itu adalah ibadah ya. Dan jika seseorang disibukkan dalam posisi bekerja yang sangat padat dan memakan waktu, tetapi dalam waktu itu harus disempatkan waktu sholat fardunya terutama. Di sini tidak sulit untuk pekerjaan kita tinggalkan misal 5-6 menit atau 3-5 menit untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, karena di sini sholat pun tidak membutuhkan waktu yang lama dan normalnya tadi 3-4 menit atau 4-5 menit. Ibadah sholat pun tidak harus dilakukan di awal waktu. Seseorang harus pandai mengatur jadwalnya untuk pekerjaannya dan untuk menyempatkan waktu sholatnya. Tetapi dianjurkan untuk selalu melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat juga bisa dilaksanakan di mana saja asal tempatnya suci atau bersih, terutama di tempat kerja ya. Jadi hal yang salah jika meninggalkan ibadah karena pekerjaan. Kemudian yang ketiga, jika dalam proses kerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah dilakukan tapi hasilnya tidak sesuai. Menurut saya, yang pertama kita harus mencari tahu penyebabnya, apakah yang menjadi penyebab ketidakkeberhasilan tersebut, apa dari segi perencanaan, apa dari segi pengorganisasian, apa dari segi pelaksanaan atau pengawasan. Karena keempat fungsi ini saling berkaitan. Jika salah satu fungsi ini tidak dijalankan, maka pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik atau berpengaruh ke fungsi lainnya, dan terutama akan berpengaruh kepada tujuan yang akan dicapai. Kemudian setelah mengetahui penyebabnya, lakukan evaluasi rencana selanjutnya yang tidak sesuai tersebut, dan kita bisa memilih mana tindakan yang paling tepat atau yang baik untuk selanjutnya agar bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian nomor 4, apa sih dampak positif dan negatif
dari sentralisasi manajemen. Di sini dilihat dari segi ekonominya, dampak positifnya yaitu perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Dampak negatifnya yaitu daerah seolah-olah dijadikan sapi perahan saja, tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintahan. Dilihat dari segi sosial budaya, dampak positifnya yaitu daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing. Kemudian dampak negatifnya yaitu pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Kemudian dilihat dari segi keamanan dan politik, dampak positifnya yaitu pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan keputusan. Kemudian dampak negatifnya yaitu terjadi kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat. Kemudian bagaimana penerapan sentralisasi dan desentralisasi yang baik? Ini seharusnya dilakukan secara seimbang dalam artian beberapa kebijakan dilakukan dalam sistem sentralisasi dan yang lain dalam sistem desentralisasi karena agar tidak menimbulkan dampak negatif yang banyak, seperti contoh seorang pimpinan yang memberikan keputusan secara sepihak, tetapi di sisi lain seorang pimpinan juga harus memberikan ruang kepada bawahannya untuk bisa menyampaikan aspirasi dan bisa berpendapat. Kemudian yang kelima ini mengenai studi kelayakan manajemen bisnis Islam dengan analisa SWOT-nya. Dalam hal ini saya mengambil bisnis jasa desain dengan mengembangkan hobi yang saya sukai tentang editing. Harapannya saya bisa menjadikan hobi saya ini sebagai sesuatu yang berharga untuk saya atau sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Karena saya yakin bisnis jasa desain ini mempunyai prospek yang sangat luas dan tidak akan mati oleh perkembangan zaman. Bisnis jasa desain ini berkaitan dengan bisnis lain seperti periklanan, percetakan, pemasaran, dan branding yang tidak kalah penting dari yang tadi. Kemudian analisis SWOT-nya bisnis jasa desain ini strength atau kekuatannya yaitu yang pertama kreativitas dan inovasi yang tinggi membuat para desainer mampu melakukan persaingan. Yang kedua mempunyai passion yang kuat dalam bidang desain sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih bagus atau sebuah hobi yang mampu dihargai. Kemudian weakness atau kelemahan, mood yang tidak stabil akan mengganggu pekerjaan dan bisa membawa dampak buruk pada desain yang kita buat. Kemudian jika ada masalah dapat mengganggu proses dan dapat berpengaruh terhadap kreativitas seorang desainer atau desain yang kita buat. Kemudian opportunity atau peluang, satu, adanya target baru yang bisa desainer manfaatkan dengan menawarkan jasa desain kepada mereka. Kemudian melakukan promosi usaha desain grafis dengan desain yang kita buat sendiri, jadi harus sebagus mungkin. Kemudian threat atau ancaman yaitu ada persaingan yang ketat. Kemudian ada konsumen atau klien yang sulit menerima ide desain kita. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan jawaban dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.